kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agecok. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit opini saya tentang kelebihan dan kekurangan sebuah Kia Grand Sedona generasi 2016 sampai 2021. Karena 2021 kemarin dia rubah lagi facelift menjadi Grand Sedona yang tampilannya super keren banget. Tapi ini sih menurut saya udah keren karena mobil ini tuh pertama kalinya Kia Grand Sedona tuh facelift, dan facelift itu lumayan cakep banget di sebuah mobilnya dia. Nah, jadi mobil ini akan kita kerjain di bagian interiornya, di bagian jok, lalu di bagian setirnya. Nah, joknya kita menggunakan microfiber Nappa yang ada perforasinya cuma di bagian depan, lalu bagian setir menggunakan microfiber juga. Kalian bisa ikutin before process dan afternya seperti ini. Nah, jadi menurut saya kelebihan daripada Grand Sedona ini adalah desainnya. Jadi saya tuh suka banget desain mobil yang bentuk muka depannya tuh kayak orang marah gitu ya. Jadi kayak orang angry gitu. Ini kayak kita bisa lihat, ini lampunya tajam banget, matanya bener-bener nyorot ke kita secara tatapan mata yang tajam dan seperti marah, dan itu saya suka banget daripada sebuah Grand Sedona ini. Apalagi kalau misal ini dia udah bahasa desainnya tuh udah kekinian banget. Jadi lampunya tuh bisa dibilang ini udah proyektor, lalu ini ada TRL-nya, dan lampunya ini sipit, dan grillnya gede. Dan ini grillnya saya suka banget warnanya. Ini warnanya tuh kayak metal brass gitu ya.
Jadi grill-grill seperti ini itu oke banget. Jadi kalau misal ngebersihinnya mudah, dan kalau bayarnya tuh nggak terlalu kelihatan, nggak seperti grill-grill mobil yang mungkin piano black itu menurut saya sih kalau warna terlalu hitam, terlalu mengkilap, justru dia bersihnya susah. Dan kalau misal kayak kena baret tuh kelihatan banget. Nah, jadi hal yang saya suka juga dari sebuah Grand Sedona adalah di bagian inside the hood-nya gitu. Jadi di dalam kap mesinnya itu kalian bisa lihat ini kap mesinnya itu cukup rapi. Di sini cover-cover untuk ini apa namanya radiator semua ketutup plastik rapi, intake-nya juga rapi. Pokoknya kita lihat tuh rapi, cover mesinnya juga rapi, dan ini ada logonya V6. Jadi kalau kalian tahu mobil ini tuh 3300 cc V6, jadi kan bisa bayangin tenaganya kayak apa dan konsumsi bahan bakarnya kayak apa gitu. Mobil ini tuh menurut saya yang baca-baca kan ada dua jenis mesin. Yang pertama mesin 2,2 diesel CRDI, yang kedua adalah mesin V6 3,3 V6, di mana mobil itu tenaganya 250 horsepower. 250 horsepower di sebuah mesin bensin, dan kalau nggak salah NA ya, kalau nggak salah sih. Dan itu benar-benar 250 horsepower, nyetir mobil itu tenaganya nggak pernah kehabisan. Jadi mobil ini mau dipakai di pegunungan, mau dipakai di jalanan naik turun, perkotaan, belok, semua benar-benar effortless drivingnya. Dan yang saya suka juga di mobil ini itu power steeringnya itu masih hidrolik gitu. Walaupun mungkin buat sebagian besar orang untuk power steering hidrolik itu sedikit berat, tapi buat saya itu suatu hal yang menguntungkan, karena pasti bisa dipastikan kalau misal hydraulic power steering seperti ini itu umurnya pasti lebih awet untuk durability daripada power steeringnya. Nah, hal yang saya suka juga itu adalah fitment daripada velgnya. Jadi Grand Sedona ini itu kan bisa lihat tuh velgnya gede banget, kan bisa lihat tuh velgnya tuh gede. Ini ring 18 dan profil bannya tuh cukup tebel, 235/60. Tapi entah kenapa saya ngelihat Grand Sedona ini itu fitmentnya tuh cakep ya. Bisa dilihat kayak kalian bisa lihat ininya, fendernya itu juga hampir penuh. Jarak kayak ini walaupun sebenarnya ini tuh jauh, tapi terlihat nggak jauh ya. Jadi tuh karena mobilnya ini besar, jadi velg segede gini dan ban setebel ini tuh berasa kayak velg ini tuh pas banget, nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu kebesaran, dan warnanya tuh cakep. Ini ada warna gunmetal brush metal, lalu di sini warnanya abu-abu. Dan ini kelihatan banget disc brake itu gede banget, jadi pengeremannya tuh harusnya sih pakem. Nah, lalu hal yang saya suka juga dari sebuah Grand Sedona itu adalah material daripada interiornya. Bisa kalian lihat tuh materialnya tuh mewah. Bagian atas, dashboard ke atas dan dashboard ke bawah itu bener-bener kelihatan mewah karena banyak ornamen-ornamen piano black, lalu kelihatan mengkilap dan banyak bahan-bahan yang bikin kelihatan mewah kayak di bagian krom-kromnya, lalu di bagian ini shifternya juga itu kelihatan banget mewah banget kayak shifter sebuah pesawat ya. Jarang ada mobil yang punya persneling seperti itu atau shifter seperti itu, biasanya cuma bulat atau miring. Nah, ini benar-benar kayak sebuah pesawat, jadi kayak ini benar-benar sebuah Boeing 737 yang gede banget yang berbentuk mobil. Nah, lalu yang saya suka dari sebuah mobil Sedona ini adalah kekedapan kabinnya. Nah, ini kan bisa lihat kualitas karet itu memang bagus banget, dan plastiknya ini tebel, jadi kok ditutup aja, kok ditutup kan bisa ngerasain perbedaannya. Nah, coba kan dengerin perbedaannya. Itu benar-benar berubah total dari ketika di luar dan dalam, kayak benar-benar di dua alam yang berbeda. Kayak kita masuk ke studio musik gitu ya, dimana kalau studio musik tuh kekedamannya memang bagus, udah didesain akustiknya. Ini tuh kayak di dalam sebuah studio musik yang belum kita nyalain mesinnya itu, jadi kita ngomong satu dengan yang lain tuh kedengeran banget. Jadi mobil ini build quality untuk peredamannya sih juara. Jadi kelemahan daripada mobil ini adalah di versi Indo ini setahu saya nggak masuk yang seri 3 baris yang tengahnya captain seat atau pilot seat.
Setahu saya Captain Seat ya. Nah kalau misal di luar itu ada yang versi 3 baris dan tengahnya itu Captain Seat, dan Captain Seat itu tuh gede banget. Jadi kalau mobil ini salah satu kelemahannya adalah kualitas duduk di bagian baris kedua dan baris ketiga dan baris keempatnya itu ya mungkin legroomnya sih cukup oke, cuma busa yang dipakai itu nggak segede mobil-mobil yang MPV bongsor kayak gini. Nah kalau untuk Sedona ini mungkin kalau masuk yang versi 3 barisnya bakalan cakep banget, padahal kayak ini tuh kayak ngejar quantity gitu ya, kayak ngejar quantity penumpang, padahal sebenarnya kalau misal orang cari kenyamanan sebenarnya bisa keluarin juga yang 3 baris. Untuk Sedona ini yang versi luar ada yang 3 baris dan joknya itu oke banget, sampai ada footrestnya segala, ada leg restnya, jadi itu nyaman banget untuk dipakai untuk di baris kedua. Nah lalu juga mobil ini dipakai di baris pertama juga enak, karena mobil di baris pertama ini kita driving experience-nya tuh, posisi driving-nya tuh oke banget, lalu juga mewah dan juga tenaganya tuh berlebih-lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan bawa Alphard sama bawa Sedona ini otomatis perbedaan tenaga itu kerasa banget, terutama yang mungkin yang udah turbo 2,2 turbo CRDI dan juga yang 3,3 versi bensin seperti ini itu tenaganya jauh banget dibanding kompetitornya kayak Alphard. Jadi dengan 250 horsepower MPV sebesar ini menurut saya dikendari itu gampang banget, dan jalan naik turun nggak bakal terlalu kerasa perbedaannya gitu ya. Nah, jadi hal yang saya nggak suka daripada sebuah Grand Sedona ini adalah di bagian sensor parkingnya. Jadi kalau misal versi luar itu dia full sensor, di yang masuk Indo ini nggak tahu kenapa dia nggak ada sensor parkirnya, dia cuma ada kamera mundur. Nah kalau misal mobil ini ada sensornya dan ada kamera 360, itu sih luar biasa cakep banget deh, udah perfect lah mobil ini. Saya sekali kalau mau pasang sensor di mobil ini harus pasang sensor tambahan untuk kamera 360 juga, karena masih tambahin kamera 360 tambahan yang nggak original dari pabrikan Kia. Nah lalu hal yang saya sukain di Sedona ini adalah tombol-tombolnya ini rapi. Jadi kalian bisa, sebenarnya rapinya itu dari fontnya. Jadi fontnya tuh seragam ya. Di sini fontnya tuh lebih modern, dan ini semua fontnya tuh seragam dari sini sampai sini. Nah ini FYI, ini setirnya belum jadi, masih progres pengerjaan. Jadi setirnya nanti kita update belakangan. Lalu kalau yang saya nggak suka di Sedona ini juga adalah ini masih standar ya. Nah dimana kalau mobil-mobil mewah biasanya kan dia udah auto dimming, kalau di mobil ini sih belum. Nah yang unik di bagian speedometernya itu kacanya itu warnanya ungu ya. Nah jadi kok kalian bisa lihat, ini sebenarnya kelihatannya tuh dibikin ungu mungkin supaya terlihat lebih gelap atau gimana, mungkin dari samping supaya nggak kelihatan, saya nggak ngerti, tapi warnanya itu unik, kaca daripada speedometernya itu warnanya ungu. Nah yang menurut saya minus daripada mobil ini adalah untuk beberapa tipe dia masih kain. Jadi kalau misal buat kalian yang pengen bawaan pabrik udah kain itu udah kulit, itu saya kurang tahu tipenya apa, tapi yang beberapa tipe bahannya tuh kain, jadi warna kainnya tuh juga warna beige gitu. Jadi kalau misal kalian bawa mobil ini, kalian bawa keluarga, anak-anak kecil yang pakainya lumayan jorok, mobil ini tuh bakalan gampang banget lihat kotor. Dan kalau misal kotor, itu bersihin itu agak susah karena bahan aslinya tuh kain dan juga warnanya beige. Nah, kain, tapi yang aneh, mobil ini tuh di bagian ininya, ini udah kulit gitu. Jadi di bagian konsol tengah dan di bagian door trim, ini udah full leather ya. Di bagian door trim sini, di sini sih bahannya soft touch. Soft touch itu kayak bahan PU gitu. Nah, kalau misal kalian pengen ganti jok Sedona ini, atau kalian punya Sedona dan kalian itu Sedona kalian tuh masih bahannya kain, itu kan bisa ngikutin cara modifikasi interior seperti ini. Nah, ini kita pakai menggunakan microfiber Nappa yang warnanya beige. Nah, jadi warna beige ini udah matching banget sama interior, walaupun tetap ada selisih warna sedikit, karena kalau warna beige itu cari persamaan warnanya memang nggak mungkin bisa sama-sama banget dengan originalnya. Contohnya di sini, ini aja yang originalnya Grand Sedona, di sini warnanya lebih kuning dibanding kulitnya.
Jadi memang kalau kulit dan door trim gini biasanya ada selisih warna karena memang warna beige itu susah gampang. Nah, tapi paling enggak kalau kita pasang seperti ini warnanya cukup matching banding interiornya. Ini menggunakan microfiber Napa, stitchingnya juga warna krem, lalu tengahnya ini ada perforasinya. Nah, kebetulan yang kita pasangin perforasi ini itu cuma di bagian depan. Karena kalau misal di bagian belakang, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat adalah yang pakai anak-anak kecil. Jadi kalau misal kalian pakai perforasi yang di bagian baris 2, ketiga, keempat, itu kalian punya resiko untuk kotornya itu lebih menyerap ke busa daripada joknya. Misal ketumpahan air dia bisa tembus. Tapi kalau di bagian depan kan kita paling pakai hanya bapak dan ibunya aja gitu ya, atau bapak dan ya ibunya yang lain gitu. Jadi maksudnya yang pakai orang-orang dewasa gitu. Jadi so far sih kalau di depan aman banget kalau misal kalian pakai perforasi seperti ini, atau at least perforasinya di bagian punggung aja, di bagian sini tetap full leather atau full Napa. Ini menggunakan serat Napa, jadi terlihat lebih modern dibanding originalnya, dimana originalnya ini warnanya ada serat kulitnya, ini dipegang lebih lembut dibanding originalnya, karena originalnya ini memang seratnya masih kulit. Nah, juga untuk Sedona ini dia punya tingkat keempukan busa itu baik banget ya, menurut saya itu empuk banget, jadi duduk di situ nyaman banget. Nah, ini kita duduk di sini nyaman banget, apalagi kalau pakai perforasi kayak gini, itu bikin punggung kalian nggak keringetan jika kalian nyetir jarak jauh. Kalau jarak dekat udah pasti nggak keringetan lah ya. Cuma kalau kalian nyetir misal dari Jakarta ke Surabaya, atau Jakarta ke Bali, atau ke Sumatera segala macam, atau dari Semarang ke Surabaya, Semarang ke Jakarta, itu kan jarak tempuhnya lebih dari 4 jam. Kalau Surabaya sih 2 jam ya. Kalau ke Jakarta mungkin sekitar 5 sampai 6 jam, apalagi kalau misal kalian tinggal di Semarang lalu kalian pulangnya ke Sumatera atau ke Bali kayak gitu, tuh perjalanan lumayan jauh. Kalian butuh banget namanya jok kulit yang perforasi. Dan perforasi yang sekarang ini itu pabrikannya tuh yang mulai bagus, kayak di Bissell Levante, lalu Euro Leather Napa, itu perforasinya dia udah nggak terlalu berbulu, nggak seperti yang sebelumnya yang bikin perforasi. Jadi udah better looking, bener-bener nggak ada serabut-serabutnya. Jadi ini mobil ini terlihat seperti original, modelnya simple tapi fungsional dan mewah. Jadi seperti itu. Ini setirnya juga kita balut menggunakan microfiber Napa. Jadi kan nanti setirnya kan bisa lihat di video terakhirnya untuk pemasangan setir kulit pada mobil ini. Jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.